kejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut uangnya, dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Pakai nuduh-nuduh segala. Bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu katanya nyogok. Aib itu disogok 4,5 juta. Ya elah, ngapain Aib? Udah sekarang ambil tuh sama ibu lah. Karungin tuh si Aib. Kawinin dah kalau bisa. Aduh ampun, bener-bener nih Bu Elsa ini. Aduh. Kalau guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berikut ini adalah video Bu Elsa yang menuduh Kang Deddy Mulyadi sudah menyogok Aib dan Suroto. Aib menurut Bu Elsa disogok dengan uang 4 juta dan Suroto disogok dengan uang 2 juta. Wah, ini kayaknya nggak mungkin sekali nih sekelas Pak Deddy Mulyadi menyogok Aib dan Suroto. Oke, langsung saja, tidak usah menunggu lama, kita ke video berikut ini. Punya predikat kayak begitu. Sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut uangnya, dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar dulu ya. Ini ibu Bu Elsa ini dapat info dari mana, Bu? Sekelasnya Pak Deddy itu kayaknya nggak mungkin loh, Bu. Nyogok Aib 4 juta, nyogok Suroto 2 juta. Wah, ibu ini makin kesono makin kesini ya, tapi memang kalau umur segini lagi lucu-lucunya ya, Lur ya. Ya kita maklumin aja ya. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi, jadi saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berbayar. Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka, ya. Akan lebih meyakinkan Bu Elsa kalau kemudian Aib bisa muncul ke publik dan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti itu. Lain, udahlah, untuk apa? Kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang paling penting nanti pembuktiannya. Oke. Oh, kata Bu Elsa, kita nggak perlu muncul-muncul di TV. Ya, karena takut ya dihujat sama netizen ya, Lur ya. Jadi, Ibu Elsa ini menuduh Kang Deddy tanpa dasar ya. Mungkin infonya sih dari Aib kayaknya. Tapi tahu sendiri kan, kalau Aib itu keterangannya itu tidak bisa dipercaya, dan Aib itu adalah sumber dari masalah di kasus Wina ini. Saya ngapain di media atau nanti mau dibully gitu klien saya. Oke. Baik, saya ke Mas Reza mungkin untuk pertanyaan terakhir. Bahwa Aib akan didatang, akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aib itu terlalu banyak. Jadi kami bilang, kenapa Aib diancam? Saya udah tahu siapa yang ancam juga saya tahu, ada di TikTok, ada di berita-berita, dicari kemana-kemana, emangnya siapa gitu. Baik. Aib ini dia punya lawyer. Baik. Yang akan melindungi secara bukan melindungi secara badaniah ya. Baik, Bu Elsa. Kebetulan kita nggak punya predikat kayak begitu. Makin kesini kok makin kesono sih. Ngapain, kita tuh udah nggak butuh Aib, Bu. Kalau bisa Aib tuh ambil aja sama ibu kawinin. Ya, suruh ambil aja Bu Elsa. Aduh ampun. Scientific evidence aja kita punya gitu loh, Bu. Lah si Aib cuma sekedar berdasarkan pengakuan, kita lebih banyak loh saksi-saksi yang kita punya. Pakai nuduh-nuduh segala. Bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu katanya nyogok. Aib itu disogok 4,5 juta. Ya elah, ngapain Aib? Udah sekarang ambil tuh sama ibu lah. Karungin tuh si Aib. Kawinin dah kalau bisa. Aduh ampun, bener-bener nih Bu Elsa ini. Aduh. Kalau dia bilang dia di warung Madura itu hanya satu saat itu di depan Mandua, itu jaraknya 120 meter. Kami ya, nanti video ini ya, Lur ya, nanti bisa kita simak Bu Elsa gelagapan ya, dan gak bisa jawab saat ditanya sama Bang Jutek ini tentang denah yang dibuat Bu Elsa dari 100 meter
jadi 6 meter itu. Oke, kita simak videonya. Kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil, ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada. Gitu. Kalau dibilang beli rokok, itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan Man 2, bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi, gitu kan? Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 persidangan di lokasi ya, ya waktu itu ya. bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan Man 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, Iya. dalam putusan. Iya. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, Tidak justru sanggahan. pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Tuh, Ini dengerin fakta tuh. ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus meluruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan. Ya, benar. Kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Oke. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan ini maksud dengan warung itu adalah warung di depan Mandua. Baca lagi aja, saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Benar. Gitu kan. Oke, Bu Elsa mungkin Nah, ada komentar ini karena Bu Anda Elsa yang ini. mengatakan bahwa Jawabnya jarak nanti. warung itu 6 meter. Silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong itu sudah melihat, Oh. ya, sudah melihat. Tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama. Jawabnya aja loh. Bu Elsa ini udah gelagapan, Bu, ditanya kayak gitu aja. Lagian lo Ibu bikin denah kok kayak denahnya pernikahan, Bu. Lagian udah jelas ya sama Aib dibilang itu 100 meter. Kok ya bisa-bisanya dirubah jadi 6 meter? Gimana Ibu ini? Bersama-sama timnya, dan itu sifatnya investigasi, dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya Dia begitu ya? melakukan, ada skepnya kok, bukan liar. Oke. Terus kemudian juga akan kepada Suroto, kepada itu Tunggu. Tadi kan Ibu Elsa itu ditanya bagaimana denah yang dibuat Bu Elsa itu dari 100 meter jadi 6 meter. Tadi kan Bang Jutek bilang gitu ya. Tapi kok ini Ibu ini jawabnya kok malah ngelantur ini Bu. Gimana ya Ibu ya? Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kejagaan justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu. Tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun, jadi dia mengenal, dan kemudian bukan Aib aja sekarang. Pusing ya Lur ya. Bu Elsa kan tadi ditanya tentang denah yang dibuatnya dari 100 meter jadi 6 meter. Lah kok malah jawabnya ngalor ngidul. Piye iki Lur? Wah Bu Elsa ini. Duh Bu, nanti kalau Ibu dilaporkan sama Kang Dedi gimana lah Bu? Udah memfitnah juga kok, ini malah gelagapan juga ditanya denah yang Ibu buat itu loh, ditanya itu kok nggak dijawab. Oke lah Dede kan ada namanya si Rana alias Ping. Itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah
menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan, dia melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil, dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah-nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah, apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi. Baik. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, Baik. kepada Seknek, kepada Menteri dan HAM, Sampai terus ketawa kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan Baik. melakukan hal itu. Ya Bu, Baik. Bu Elsa Sharif yakin betul bahwa saksi AF benar-benar menyaksikan sendiri peristiwa pelemparan batu dan segala macam yang terjadi pada malam hari itu. Karena sekali lagi kata Ibu Elsa Sharif, posisi keberadaan AF itu hanya sekitar 6 meter dari tempat di mana Eki dan Vina diserang oleh sekelompok orang. Tapi simpulan kami, sejak sekian bulan silam, setelah mengunjungi langsung titik demi titik itu, simpulan kami ada 2. Pertama, lingkungan ini terlalu gelap. Cahaya yang ada tidak mencukupi bagi organ penglihatan kita untuk menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi pada titik itu. Itu kesimpulan pertama, terlalu gelap. Faktor situasi, faktor lingkungan mempersulit kita untuk melakukan penginderaan, apalagi menyimpannya di dalam ingatan. Yang kedua, saksi AF pun dalam wawancara di sekian banyak media secara jujur mengatakan dia merasa sangat takut. Nah, Sobat DN, secara psikologis ketika seseorang merasa takut, merasa ngeri, merasa trauma, merasa terhantui, merasa terteror oleh apa yang disaksikannya, maka otaknya secara otomatis akan berupaya untuk menghilangkan ingatan itu. Berulang kali dalam diskusi di Bang Eksnapi kami katakan otak manusia, ingatan tepatnya, sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Dipecah-pecah ingatan itu, ibarat foto yang kemudian kita gunting kecil-kecil sehingga berserak sedemikian rupa, dan juga mudah untuk mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Lembaran foto itu kita gulung, kemudian kita lipat sedemikian rupa menjadi tidak karuan. Nah, kalau saksi AF mengatakan atau mengaku bahkan bahwa dia sedemikian takut menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu, yang dia klaim dia saksikan, maka sudah barang tentu kita punya alasan untuk semakin skeptis terhadap kualitas keterangan yang disampaikan oleh AF. Faktor situasi terlalu gelap, faktor disposisi dia ketakutan. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas tampaknya terlalu kecil kemungkinan AF layak untuk didudukkan sebagai seorang saksi yang terpercaya. nah ini baru betul pernyataan dari Bang Reza Indragiri ya Lur ya. Nah, kira-kira Bu Elsa sama Pitra ini lihat ini enggak? Coba kalian ini ya, untuk khusus untuk Bu Elsa dan Pitra ini, coba loh lihat ini. Ini kan sangat masuk akal sekali. Beda dengan apa yang diutarakan dari Pitra dan Elsa ya. Aduh. Ya mudah-mudahan ya Lur ya, kasus ini cepat terungkap.